Di bulan ini saya berharap sukacita kita berlimpah. Ya, kalaupun cuaca sering tidak mendukung, tapi saya rasa sukacita itu bukan karena cuaca, bukan karena terlalu banyak tampilan yang dikerjakan di bulan Desember, tapi mengingat kasih Allah. Jadi cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana Allah menjadi manusia, bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, ya itu terus diceritakan. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari akan terus diceritakan. Selama bumi ini masih ada, berita Natal akan terus bergema di seluruh dunia. Jadi ini waktunya orang-orang yang belum percaya, kita berharap supaya setiap orang percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan memuji Allah kita yang besar, Allah kita yang luar biasa, Allah yang telah mati untuk kita, yang mempersiapkan segala yang baik, yang indah. Karena apapun ya ceritanya, sekalipun bumi ini sedang berlomba dengan segala teknologi, tapi firman Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu. Jadi kesudahannya pasti akan datang. Jadi Tuhan mempersiapkan hal yang kekal, karena bumi ini tidak kekal. Jadi tempat kita bukan di sini. Supaya kita mengerti hari ini untuk apa kita hadir. Selama kita hidup, biarlah kita mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. 415. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Ketika Maria bertemu dengan Elizabeth, Yohanes Pembaptis dikatakan ya, dia masih dalam rahim ini, bayi dalam kandungan Elizabeth itu berloncat, bergembira. Artinya bayi itu bergerak ketika bertemu. Jadi bagaimana kita hari ini? Setelah saya bertemu, atau belumkah kita bertemu dengan Tuhan? Supaya lagu ini membuat kita bersukacita. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Senang ukurku haleluya. Rasakan apa hatiku ras Dia.
jumpa ras Yesus. Amin. Ketemu baru senang. Kalau belum ketemu belum senang. Karena di sini keabadiannya. Makanya kita bisa katakan kalau sudah ketemu, haleluya, glory. Bersorak-sorak muncullah. Orang tidak akan pernah bersorak-sorai bagi Tuhan kalau belum ada pertemuan. Jadi supaya lagu ini genap dalam hidup kita, supaya bisa kita katakan bahwa yang dulu pernah terjadi, malaikat datang ke bumi, sorga bersukacita, sorga bernyanyi. Jadi dulu ada paduan suara ya, paduan suara malaikat. Bagaimana itu musiknya? Bisa kita bayangkan ya mungkin ya. Seperti apa musiknya? Musiknya musik sorgawi, lagunya lagu sorgawi, datang turun ke bumi. Luar biasa. Supaya hari ini kita boleh mengatakan, oh dulu ini pernah terjadi. Hari ini aku mau beritakan itu. Kalau sudah ada pertemuan, kita sorga bergema. Kita akan memuji Tuhan 175. Ini berita yang akan digemakan sepanjang zaman, selama bumi ini ada. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. 175. Kita
punya tujuan. Ya, orang yang nggak punya tujuan itu orang yang di jalan-jalan itu sebentar balik pergi lagi, nggak ada tujuannya. Kemana dia mau pergi? Kita tahu ya, orang-orang yang jiwanya terganggu itu kalau ditanya kamu mau kemana, nggak ngerti dia. Tapi orang-orang ya, yang kita yang waras kita bilang ya, yang hidupnya jelas, bisa berpikir dengan baik, punya tujuan. Jadi Allah datang ke bumi ada tujuannya, bukan untuk bermain-main, bukan untuk sesuatu yang konyol. Supaya hari ini kita mengerti bahwa Yesus lahir untuk menyembuhkan dunia dari dosa. Ini tugas Tuhan yang pertama, makanya dia datang. Jadi kalau kita punya juru selamat, kenapa pilih binasa? Kenapa kita tidak datang? Tuhan sudah sediakan bagi kita, supaya Natal ini kembali membawa pembaharuan bagi kita. Ya, ada peningkatan, ada sesuatu yang berubah dalam hidup, ada iman kepada Allah yang benar. Jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami menikmati, kami mengenal, kami memahami kepada Allah yang mana kami akan datang, kepada Allah yang mana kami menyembah, kepada Allah yang mana kami berseru. Tuhan, terima kasih untuk karya terbesar yang sudah Tuhan kerjakan. Natal hari ini boleh dirayakan di seluruh dunia, dari pulau-pulau, dari tempat yang tinggi, di gunung-gunung, sampai ke lembah-lembah, dan sampai di tempat kami hari ini. Berita Natal diceritakan, bergema di seluruh dunia. Lahirnya Juru Selamat, kedatangan Yesus Kristus yang ribuan tahun yang lalu telah dikerjakan. Dan biarlah ini membuat kami kembali bersukacita, memahami Tuhan Allah yang menyediakan segala yang baik, segala yang kekal bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang telah menyediakan keselamatan bagi kami, Allah yang telah mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, supaya setiap kami yang percaya berada di tempat di mana Tuhan berada. Karena itulah janji Tuhan bagi kami, supaya ini membuat kami bersukacita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan mengantarkan kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh datang, supaya kembali kami mengalami sukacita, mengalami sorak-sorai, mengalami pembaharuan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar. Kami bertumbuh dalam iman kami menjadi pribadi-pribadi yang mengagumkan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang hari ini tidak datang. Tuhan, berkati mereka. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan berikan mereka kekuatan, supaya mereka tetap mengingat cinta kasih Tuhan ketika tubuhnya lemah. Yang dalam pergumulan hidup, Tuhan berkati. Yang dalam perjalanan, Tuhan menyertai mereka. Berkati anak-anak kami yang hari ini juga boleh dilayani, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati setiap guru-guru yang melayani mereka. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kuasa, Tuhan beri mereka kesabaran, hikmat yang dari Tuhan untuk mengajar setiap anak-anak. Berkati anak-anak kami, beri mereka ya Tuhan anugerah-Mu, supaya dari masa muda mereka mengenal Allah yang benar itu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Masana Boru Ginting yang akan membawakan firman Tuhan di tempat ini. Bagi kami, beri dia kekuatan, beri hikmat, penuhi dia dengan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami hari ini pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan membawa berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan sharing. Ada Laura hari ini yang akan sharing bagi kita, berbagi. Kita akan memuji Tuhan. Setelah ini kami persilakan untuk Laura ya untuk berbagi bagi kita. 106. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan aku. Jadi renungkanlah kasih Allah setiap hari. Ini yang membuat kita akan punya kekuatan.
dalam melayani Tuhan. Kami persilakan untuk Laura. Salam bagi kita semua. Salam. Selamat Natal saya ucapkan untuk kita semua juga. Terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini bisa berbagi sedikit. Saya mau berbagi kemarin diundang dari SMA Negeri 1 selesai, utusan dari sekolah untuk mengikuti Natal di sana. Jadi semalam Bapak itu membawa firman dari Yeremia 1 ayat 5, itu yang menjadi berkat bagi saya. Katanya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dari sini yang saya dapat itu kembali lagi temanya itu kayak semalam born to be blessed. Jadi lahir untuk menjadi berkat bagi orang lain gitu. Sama seperti Tuhan Yesus yang lahir untuk memberkati banyak orang. Di sini perumpamaannya seperti kayak saya itu ternyata sebelum dilahirkan Tuhan sudah mengenal saya. Sebelum saya berada di dalam rahim ibu pun Tuhan sudah mengenal saya gitu. Jadi Tuhan memang sudah menetapkan kelahiranku di dunia ini gitu. Bukan berarti aku lahir itu kembali diingatkan, aku lahir bukan karena sesuatu yang kebetulan, tapi memang karena Tuhan tetapkan aku lahir di bumi ini, makanya aku bisa lahir gitu. Tuhan memang yang tetapkan aku ditempatkan di keluarga mana gitu. Jadi ini kembali menjadi berkat untukku, kayak kamu itu berharga gitu loh di mata Tuhan. Akhir-akhir ini dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, untuk anak-anak muda mungkin yang paling berpengaruh besar itu fashion gitu ya. Itu sebenarnya terpengaruh juga untukku gitu, mengikuti perkembangan teman-teman dengan segala macam. Sekarang barang bisa dibeli nggak hanya harus ke toko, tapi melalui sosial media semuanya sudah canggih sekarang gitu. Dengan melihat mereka terlalu mengikuti perkembangan zaman dengan fashion yang ada, gaya-gaya yang mereka miliki gitu. Terkadang merasa kayak kumpul sama teman-teman itu udah kayak kok akhirnya mereka berbicara hanya tentang gaya-gaya sekarang ini gitu, fashion-fashion yang ada sekarang ini. Tapi bagaimana aku sebagai anak Tuhan dengan apa yang ada padaku harus bersyukur dan menikmati segala yang ada. Karena mereka juga dengan ada pun uangnya mengikuti perkembangan zaman ini, ya selalu merasa kurang gitu. Cantik pun dia merasa tetap, ya aku kok jelek kali ya, kok gini kali ya, kok gitu kali ya. Tapi aku lihat lagi ke diriku, ternyata ini kembali diingatkan gitu. Kamu itu lahir bukan sesuatu yang kebetulan, dan gak ada satu orang pun yang tahu di bumi ini kita mau ditempatkan di keluarga mana, dengan siapa. Bahkan orang tua pun tidak tahu gitu anaknya bentuknya nanti bakalan bagaimana gitu. Tapi kata Tuhan, aku itu udah mengenal kamu sebelum kamu di rahim ibumu. Berarti memang Tuhan tetapkan aku lahir di bumi ini, ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan gitu melalui aku. Dan sekarang kayak udah kelas 2 gitu kan, teman-teman, Tuhan aku mau jadi apa ya gitu. Makin bingung sebenarnya, kayak nanti tamat jadi apa gitu, karena kayak nggak tahu gitu. Tapi tetap berdoa dengan cita-cita yang aku miliki, ya apapun nanti yang Tuhan bakalan kasih, semoga aku bisa peka gitu mendengar suara Tuhan. Sekarang ini kayak takut, kayak aku ngambil jalan yang aku mau gitu, tapi bukan yang Tuhan mau. Karena menerima yang Tuhan mau itu juga nggak mudah bagiku gitu. Karena yang Tuhan mau itu belum tentu yang aku suka gitu. Aku maunya ya sifat manusiawi ya. Tuhan aku mau yang itu, ya Tuhan izinkanlah yang itu terjadi sama aku gitu. Tapi kalau kata Tuhan nggak kayak gitu, kayak mana gitu? Apa bakalan aku nanti menerima itu gitu? Tapi ya sekarang berdoa gitu. Intinya diingatkan dari firman Tuhan ini, dibilang kamu itu berharga gitu. Jadi kamu itu
ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu, makanya Tuhan tetapkan kamu lahir di bumi ini gitu. Dan ayat yang satu lagi dari 1 Timotius 4 ayat 12, ini sebenarnya ayat yang udah sering aku dengar tapi jarang direnungkan gitu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam hal ini diingatkan kembali aku dalam pergaulanku di sekolah. Sempat terpengaruh dengan teman-teman dari cara berbicara, tingkah laku. Kayak ya kalau ngomong kayak sama kayak orang itu asik aja gitu, cepat dapat teman karena istilahnya bahasanya nyambung gitu kan. Dengan slogan-slogan bahasa sekarang juga yang menurut orang-orang itu bahasa gaul, tapi ternyata itu nggak menyenangkan hati Tuhan, itu bahasa kotor. Tapi orang-orang menganggap itu bukan bahasa kotor, cuman hanya slogan aja. Cuma sebenarnya itu diambil dari kata kotor, jadi sama aja gitu. Dan anak-anak muda sekarang menganggap itu keren. Ya aku sempat terpengaruh dalam hal itu, walaupun aku sebagai orang percaya, tapi karena bertemu dengan teman-teman yang hidup di lingkungan teman-teman yang seperti itu, sulit juga ternyata bagiku untuk tidak terpengaruh. Cuman ya Tuhan ingatkan harus bisa. Kayak mana sebagai anak Tuhan aku harus berbeda, tampil beda dari antara orang-orang itu. Dari dalam perkataan, tingkah laku. Ini sebenarnya untuk anak-anak muda sangat sulit tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi menurut aku pribadi ya sangat sulit gitu, karena kayak yang tadi kalau ngomong sama seperti mereka, istilahnya cepat dapat teman dan bisa bergabung di mana aja gitu sama mereka. Cuman ketika nanti aku bilang aku ini orang percaya, tapi perkataanku pun sama kayak orang itu, berarti ada nanti celah orang untuk bilang, alah kau anak orang bilang orang percaya tapi kau pun sama ya kayak kami ngomongnya gitu. Di situ kayak sebenarnya ini udah ayat yang biasa gitu ku dengar, tapi semalam kayak oh iya ya Tuhan tegur gitu, kau selama ini ngomong kayak terpengaruh lingkungan. Kalau di lingkungan gereja dengan orang-orang yang cara berbicaranya sopan, baik, kayak yang ngomongnya bisa baik gitu, kayak mulutnya bisa ditahan gitu. Tapi kalau di sekolah berjumpa dengan teman-teman yang seperti itu, kok kayaknya mulut ini ceplos aja gitu keluar kayak ngomong seperti mereka gitu. Tuhan tegur. Ya ini yang menjadi berkat untukku gitu. Tuhan mau aku sebagai anak Tuhan supaya tidak dipandang rendah oleh orang-orang, walaupun aku anak seorang muda gitu. Jangan orang hanya menganggap tinggi orang tua yang sudah lama bertobat dan mereka itu yang hebat gitu, mempunyai banyak pengalaman dalam hidupnya mungkin. Tapi bagaimana aku menjadi seorang muda yang mungkin aku belum lama, maksudnya belum bertahun-tahun gitu kayak orang-orang tua yang di sini sudah lama percaya gitu ya. Tapi bagaimana aku sebagai orang muda yang bisa dihargai gitu, bisa tidak dipandang rendah oleh orang lain. Begitu juga dengan teman-temanku gitu, menganggap oh kamu itu memang anak Tuhan ya, nampak kayak gini-gini gitu, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jangan aku jadi sama seperti mereka mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini, akhirnya aku hanyut dalam hal itu gitu. Dan kemarin juga diingatkan sama Bapak Pendeta yang membawa firman, kamu sebagai orang muda harus menjadi garam dan terang bagi dunia, memberi rasa dan menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan gitu. Jadi di antara yang hitam-hitam itu aku harus terang sendiri di situ gitu, supaya terang yang satu itu bisa menerangi orang banyak yang dalam kegelapan itu tadi, itu yang bisa menjadi berkat. Jadi saya terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang membahasakan firman?
saya akan bacakan pengumuman dan doa kita hari ini. Kegiatan dan doa jemaat minggu ini, yang pertama Minggu jam 8.30 ada ibadah pengembalaan dewasa dan anak. Nanti jam 10.30 ada persiapan sil dan Natal. Jam 2.30 ada Natal gabungan anak sekolah minggu GKI Kuala. Hari Rabu jam 7.30 ada persekutuan doa pemuritan. Kita ada evaluasi dan share konsil. Hari Jumat jam 5 sore ada persekutuan anak Jumat Gembira dan persiapan sil. Hari Sabtu jam 4 sore ada latihan musik, MC dan persiapan ibadah. Dan topik doa kita hari ini, kita akan bersyukur untuk setiap kita yang Tuhan letakkan hari ini. Kita akan berdoa untuk Natal. Kita akan berdoa untuk sil Natal anak Jumat Gembira. Kita akan berdoa untuk dana kontrak pos skala untuk tahun depan. Dan ini sekaligus momen yang di poin yang bawah. Apakah Minggu 1 Januari 2023 ada ibadah di SS atau tidak, nanti bicarakan ya. Kesepakatan kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, terus bisa kami nikmati, kami rasakan hari-hari keseharian. Karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kami, sehingga kami terus dipuaskan oleh karena persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami hari ini. Tuhan melibatkan tiap-tiap jemaat Tuhan sampai di rumah Tuhan. Kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami juga mengingat teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang mengingatkan mereka. Tuhan, kami juga bersyukur buat dan kami Laura yang boleh menyaksikan firman Tuhan, yang boleh berbicara terus bagi dia. Tuhan yang terus meneguhkannya, menguatkannya. Berkati firman yang berbicara kepadanya, firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Natal minggu ini yang sudah dipersiapkan, didoakan lama, yang sudah tersusun dalam jadwal. Kami mengingat hari ini ada Natal Pos Tanjung Langkat Mauro jam 9 pagi. Juga ada perjamuan kudus dalam Natal ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang hadir juga di ibadah Natal ini, supaya di Natal ini pun Tuhan berbicara lagi kepada jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Langkat dan di Arab, supaya melalui Natal ini jemaat semakin dibawa, semakin dekat kepada Tuhan, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau mereka hari ini akan memulai lagi perjamuan kudus itu, Tuhan juga yang memberkati mereka. Supaya dengan perjamuan itu mereka mengingat darah Tuhan yang tercurah, dan mereka semakin dekat kepada Tuhan. Karena mereka mengingat persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hari ini ada Natal gabungan sekolah minggu di GKI Kuala. Persiapan-persiapan yang sudah dikerjakan selama ini, kami bersyukur Tuhan menolong tiap-tiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan ambil bagian dalam persiapan ini. Tuhan yang terus menambahkan sukacita mereka, supaya pekerjaan yang mereka kerjakan itu pun mereka persembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Natal ini, supaya Tuhan yang tolong, supaya anak-anak yang sudah dipersiapkan untuk diundang hadir di Kuala bersama-sama beribadah. Tuhan yang menyertai penglibatan mereka dalam perjalanan dari rumah mereka masing-masing sampai di rumah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa buat ibadah Natal ini, Tuhan kembali hadir berbicara pada anak-anak yang Tuhan mau layani hari ini. Ada
persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melayani bagian-bagian yang lain juga, MC, pemain musik yang berdoa, juga teman-teman yang lain menyiapkan permainan kuis, Tuhan yang menolong. Dan dengan sehati sepikir kami semua membacakan pelayanan ini, supaya firman yang dibagikan hari ini sungguh-sungguh sampai kepada anak-anak itu Tuhan. Kami berdoa juga firman yang ditaburkan hari ini itu boleh tumbuh dengan lebat dan berbuah, menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Ini menjadi kerinduan bagi kami Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan Natal ini tanggal 20 di Bunga Rente, Tuhan juga yang menolong persiapan-persiapan yang sudah dikerjakan, hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, kendaraan yang akan digunakan dan peralatan-peralatan, Tuhan yang menolong agar semuanya boleh berfungsi dengan baik dan berjalan dengan baik. Dan tim yang mengerjakannya, Tuhan yang memberi mereka kekuatan, sukacita dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan buat cuaca juga di bulan-bulan musim penghujan ini. Kami berdoa supaya di Natal ini kalau boleh cuaca baik dan tidak turun hujan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan Natal di 25 Desember yang sudah dipersiapkan 7 hari. Tuhan juga yang menolong agar ibadah Natal gabungan ini boleh kami kerjakan dengan baik. Tiap-tiap pos yang diundang, tiap-tiap pos yang berbagian dalam ibadah Natal ini, Tuhan juga yang menolong kami masing-masing supaya mengerjakannya sungguh-sungguh. Dan di waktu yang ada ini semakin dimantapkan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Dan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan juga menolong, memberi dia kekuatan, hikmat, juga beri dia kesehatan Tuhan, supaya dalam keterbatasan fisik Tuhan juga memampukan dia mengerjakan pelayanan yang Tuhan percaya bagi dia di Natal ini. Dan jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan juga yang memberkati kami semua. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Natal Sil, dan Jumat Gembira. Kami doakan Tuhan yang akan kami kerjakan dari Senin sampai Rabu tanggal 26 sampai tanggal 28 ini. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Sil ini. Anak-anak yang sudah kami data, kami terus berdoa untuk mereka Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati mereka, jagai kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka boleh fit, sehat, berburu sekolah minggu dan tim. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya mengaruniakan kesehatan itu bagi kami, supaya pelayanan ini boleh dikerjakan dan anak-anak yang akan dilayani, diinjili boleh sampai kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan kami merindukan firman itu sungguh-sungguh mendarat dan kokoh di dalam hati mereka, dan itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dana kontrak proses skala tahun depan. Tuhan kiranya memberkati jemaat Tuhan, supaya kami masing-masing boleh memberi untuk dana kontrak proses skala di tahun depan, supaya kami masing-masing boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari Minggu tanggal 1 Desember. Kami berdoa Tuhan supaya kami sehati menyepakati apakah kami akan beribadah bersama ataukah ada hal yang lain. Tuhan yang menolong kami supaya sepakat dalam mengambil keputusan ini. Tuhan, kami akan meneruskan ibadah kami. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, kami berdoa untuk dia sekali lagi. Tuhan yang memampukan dia, menolong dia menyampaikan firman kebenaran yang Tuhan sudah menyatakan bagi dia. Tuhan memampukan dia menyatakan bagi jemaat Tuhan hari ini. Dan kami yang mendengar, Tuhan menolong kami, memberikan hikmat supaya firman Tuhan itu juga boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati jemaat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, supaya kita mempersiapkan diri kita, hati kita, supaya setiap hati menjadi hati yang subur, hati yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Setelah ini kami persilakan buat Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Allah, 233. Supaya saya dan saudara diselamatkan. pengertian kepada kami hari ini ketika kami mau merenungkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mau memberikan diri-Mu sendiri turun dari surga ke bumi ini, supaya setiap kami yang percaya tidak akan binasa. Pemikiran kami sungguh sempit Tuhan untuk memahami betapa besarnya kasih-Mu itu. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan mengajari kami, sehingga kami bisa mengerti betapa baiknya Engkau kepada kami lewat kehadiran-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, berikan kami pengertian. Jikalau ada kuasa kegelapan yang mengacaukan pemikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusirnya. Kami mengusir iblis dari di tempat ini, supaya Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, yang tetap mengajari kami. Hamba-Mu yang terbatas juga Tuhan yang menolong di dalam kelemahannya, supaya hamba-Mu juga bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kami semua yang ada di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya. Sebelum kita membuka firman Tuhan, saya mungkin ada ya, ataupun kita semua pasti pernah bertanya kepada orang, kamu gimana menurutmu tentang kasih Allah? Kalau kita yang di sini semua ada mewakili ya usia orang tua tengah, ada anak remaja, anak kecil nggak ada, nonong-nonong pun nggak ada. Nah, mungkin pertanyaan ini sering dinyatakan kepada kita, ataupun kita sendiri yang mau ber-PI kepada orang lain, kita pernah tanya. Saya mau tanya, pernah nggak ya nanya ke orang lain, kamu tahu nggak Tuhan Yesus itu kasih sama kamu? Pernah nggak? Pernah ya. Tapi apa jawaban orang-orang pada umumnya? Mereka hanya mengatakan, oh aku tahu, Allah itu mengasihiku karena aku masih sehat hari ini. Allah itu mengasihiku karena aku masih punya duit, ada cuan gitu ya. Ini istilah hari ini. Nah, apalagi kalau untuk anak kecil di Jumat Gembira, tahu nggak Tuhan Yesus itu kasih sama kalian, sayang sama kalian? Tahu, apa buktinya kasih Allah sama kalian? Oh, kami masih bisa bernapas, kami masih bisa hidup gitu. Itu adalah kasih Allah juga. Tapi hanya sebatas itukah kasih Allah kepada kita? Yang saya pikir, kalau hanya sebatas itu Allah mengasihi kita, Dia nggak perlu turun dari surga ya. Yang rumahnya surga itu turun ke bumi supaya kita ini bisa mengenal Dia. Ada kasih Allah yang paling besar, yang bisa membuat kita ini punya suatu keyakinan. Oh iya, ketika aku percaya ada hidup kekal. Dan ketika kita menerima kasih Allah itu, Dia tahan sampai pada kekekalan. Kalau tadi kita ditanya, Allah mengasihi kamu enggak? Iya, aku sehat. Karena sakit juga di dalam hidup. Saya rasa pernah. Pernah enggak punya duit? Pernah juga. Pernah merasa diriku, oh aku ini kok seperti ini ya? Pernah juga. Nah, batasnya itu hanya sampai kepada ada limitnya gitu. Tapi kasih Allah yang besar yang akan kita belajar hari ini, Dia sifatnya sampai kepada kekekalan. Nah, coba mari kita baca dari renungan Yohanes 3 ayat 16. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering sekali kita dengar. Bahkan saya yakin sudah berpuluh-puluh kali kita membaca dan merenungkannya. Nah, mari kita belajar bersama. Apa kira-kira yang bisa kita dapat mengerti dari Yohanes 3 ayat 16 ini? Ya. Sudah dapat ya? Yohanes 3 ayat 16, kalau enggak buka Alkitab pun, oh saya hafal loh gitu. Tapi mari kita sama-sama belajar. Apa kira-kira yang Tuhan mau bagi kita? Kita belajar dari Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari firman Tuhan ini katakan, karena begitu besar kasih Allah. Kalau kita memikirkan atau kita bisa review kembali ya, tema kita kalau tidak salah itu kemarin itu Yohanes 3 ayat 16 ini, hati yang berkuasa untuk mengasihi. Tuhan mau kasih kita ini juga, dulu kata Pak Lingga itu sebesar dunia ini. Di sini dikatakan ya, sebesar dunia ini kasih kita gitu. Nah, ini kasih Allah itu kepada dunia ini, kepada saya, begitu besar. Nah, apa yang bisa saya mengerti? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah yang sifatnya mengasihi itu, Dia tidak hanya berkata-kata, Dia tidak hanya berfirman, tapi Dia melakukan. Apa bukti kasihnya? Dia meninggalkan surga. Allah Bapa memberi anaknya yang tunggal. Tidak ada dua, yang tunggal itu, supaya kita bisa mengenal Allah yang kekal itu. Kalau kepada anak Jumat Gembira saya bilang seperti ini ya, kita manusia ini pemikirannya terbatas. Kalau saya dulu mengatakan kepada mereka ada beberapa galaksi di bumi ini, ada beberapa planet, kita nggak bisa melihat ke surga,
Bagaimana Allah itu bentuknya ya? Bagaimana Allah itu besarnya kasihnya? Pasti ada galaksi-galaksi lain yang mungkin menghalangi, ataupun kita tak akan sanggup melihat dengan mata kita. Bagaimana Allah itu yang punya kemegahan di dalam kerajaannya di surga. Tapi ketika Allah punya rencana untuk menyelamatkan dunia, apa yang dikerjakannya? Surga yang mulia itu ditinggalkan. Supaya apa? Supaya aku tidak binasa. Supaya kita semua yang di tempat ini tidak binasa. Itulah salah satu sifat Allah, yang kasih dan perbuatannya itu sejajar, sama. Allah mengatakan aku mengasihi, artinya dia memberi. Kalau semalam itu saya bilang seperti ini ya sama teman-teman di sini. Kalau kita bilang aku mengasihi kamu, tapi kalau dia dalam keadaan punya pertolongan sesuatu pun, tapi kita kunjungi, bagaimana kita mengasihi kah gitu? Mengasihi kah seperti itu? Oh kita nanti doakan saja gitu ya. Tapi Allah nggak mau seperti itu. Allah mau supaya kita sama seperti Dia. Dia yang mau mengasihiku, Dia memberikan dirinya, turun dari surga itu ke bumi, sama seperti kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Allah. Apa yang dikerjakannya di bumi? Dia mengajar, Dia menyembuhkan, apalagi? Dia membuat mujizat. Apa tujuannya semua? Supaya kita punya pengenalan kepada Allah. Oh, bukan hanya sebatas ini kuasanya. Contoh salah satu di kitab Yohanes itu, Yohanes pasal 2. Ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Saya pikirkan kemarin seperti ini. Secara struktur kimianya itu nggak mungkin. Air jadi anggur itu nggak mungkin. Dari mana alkoholnya gitu ya? Air itu kan nggak punya struktur alkohol, nggak punya struktur perasa. Dari mana itu bisa? Kalau bukan Allah yang mengerjakannya. Di sanalah Allah menyatakan kuasanya itu, supaya Dia menyatakan aku ini berkuasa loh. Gitu. Nah, itulah tujuan Allah turun ke bumi dari tempat yang mulia itu. Dia mau sama seperti kita, supaya kita ini bisa mengenal Allah. Nah, kalau tadi saya awali, apakah Allah mengasihimu? Iya, aku diberi kesehatan. Bukankah ketika kita sehat, kita bisa memikirkan siapa kira-kira yang memberi aku kesehatan? Apakah aku ini sehat karena aku makan setiap hari? Aku punya duit karena aku bekerja setiap hari? Saya rasa itu juga bukan. Sebenarnya itu juga bentuk kasih Allah supaya menuntun kita kepada bagaimana kita bisa mencari Allah yang mempunyai surga itu, mempunyai langit dan bumi ini, supaya kita punya usaha untuk mencari siapakah Allah yang memberkatiku. Bukan hanya menerima berkat yang ada itu, tapi kita bisa mencari Allah yang turun dari surga, yang memberikannya bagi kita. Jadi dari firman Tuhan ini, dari Yohanes 3 ayat 16 itu, kalau kita bisa merenungkannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini di sana artinya apa? Orang-orang yang akan berjalan ke neraka. Apakah kita masih masuk dalam kelompok itu? Apakah kita orang-orang yang masih berjalan ke neraka? Itu jawabannya kita bisa jawab sendiri ya. Tapi di sini dikatakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa arti percaya di sini? Kalau Allah memberi anaknya yang tunggal dan Tuhan punya ketetapan, setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Artinya kita setuju dengan ketetapan Allah itu. Setuju aku dengan apa yang dikatakan Allah itu. Kalau di kitab Roma 3 ayat 23 itu Tuhan katakan upah ya, maaf ya. Roma 6 ayat 23 itu Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Apakah masih itu bagian kita? Apakah kebinasaan itu masih menjadi tujuan hidupku? Atau aku sudah lepaskah dari kebinasaan yang Tuhan tetapkan di sini? Ya. Jadi ini bisa menjadi perenungan kita ya. Kalau Allah sudah memberi, apa yang akan kuperbuat? Jadi arti Natal itu
dari Yohanes 3:16 ini bisa kita mengerti bahwa Allah memberi, Allah mengasihiku lewat datangnya Yesus yang anak tunggal Allah itu lahir di kandang domba. Jadi kalau dia datang ke bumi ini, sudahkah aku punya keinginan untuk mencarinya? Sudahkah aku menerima pemberian Allah yang besar itu? Tidak hanya di sana yang Tuhan kerjakannya, tidak hanya lahir di kandang domba, tapi dia mengajar seperti yang kita katakan tadi, dan puncak akhirnya dia mau mengerjakan satu tugas yang paling membuat kita bisa lepas dari dosa, yaitu kematiannya di kayu salib. Dan dia bangkit, tidak hanya mati tapi dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita. Jadi Tuhan itu punya misi untuk menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang besar itu. Nah, bisa kita lihat juga bagaimana para gembala ya. Gembala yang di padang, mungkin kalau kita memikirkan siapa kira-kira yang menginjili mereka? Siapa yang punya hati untuk rakyat yang kecil, yang tidak punya materi, yang tidak punya tempat tinggal mungkin juga. Kalau gembala itu dia kan hanya orang upahan ya. Tapi ketika itu jika kita lihat ya mari kita buka ya dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Sudah dapat? Saya bacakan untuk kita satu-satu ayat mungkin ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ini adalah hal yang sangat besar juga. Kalau ketika di zaman perjanjian lama waktu Musa naik ke gunung Sinai dapat dua loh batu itu ya, dia ketakutan kan melihat Allah hadir di sana. Nah, malaikat ini juga wakil Allah ketika menjumpai para gembala itu. Kalau di Yohanes 3:16 itu tadi kita bisa mengingat, Allah memberi anaknya yang tunggal. Nah, di sini ada para gembala yang sedang mengembalakan domba. Apa berita besar bagi mereka? Malaikat menjumpai mereka. Bukankah itu sesuatu yang besar? Ketika kita juga ada hadir orang yang mungkin terhormat, ya nggak usah jauh-jauh lah. Pak Pendeta aja mungkin hadir di rumah kita senang ya. Tapi ini malaikat loh, malaikat pelayan Allah itu sendiri yang turun ke bumi ini, menjumpai para malaikat. Mereka sangat ketakutan. Bukankah ini suatu peristiwa besar juga? Mungkin di para malaikat itu adalah hal yang mengejutkan. Di sini nanti dikatakan mereka terkejut ya. Mereka sangat ketakutan. Tapi malaikat itu tidak hanya menakut-nakuti gembala itu, tapi dia katakan apa? Saya bacakan ya ayat berikutnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah sesuatu yang besar juga. Malaikat yang menjumpai para gembala itu menyatakan bagaimana gembala yang tadinya ketakutan diberi suatu berita. Hari ini, bukan besok, bukan waktu yang tadi, tapi hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mungkin gembala itu nggak pernah berpikir, apa ya yang bisa menyelamatkanku? Mereka mungkin nggak pernah berpikir akan hal itu. Tapi Allah sendiri punya inisiatif menjumpai para gembala yang di padang ketika malam itu. Peristiwa yang besar ini sangat mereka hargai, sekalipun ketakutan. Apa beritanya itu? Hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Maaf ya. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mungkin mereka juga kurang mengerti juga ya. Kalau di kitab Taurat itu ini kan sudah dibuatkan.
Ingat ya, waktu Raja Herodes dijumpai oleh para orang Majus, siapa yang dikumpulkannya? Ahli Taurat dan juga imam-imam yang mengerti tentang Taurat. Raja Herodes tanya kepada mereka, di mana sebenarnya? Apa benar itu ada kejadian lahir seorang raja di atas segala raja? Herodes ketakutan juga, karena dia akan digantikan oleh raja segala raja itu. Tapi adakah gembala ini mengerti tentang Taurat? Mungkin mereka pun nggak sekolahan ya. Kalau di orang Yahudi itu kan seperti ada golongan-golongannya juga ya. Tempat ibadah juga pun yang paling maha kudus, dan juga orang biasa, baru orang yang di luar orang Yahudi. Itulah letak untuk tempat ibadahnya saja. Mungkin untuk hal ini pun para gembala ini nggak pernah memikirkan bahwa akan ada datang seorang juru selamat. Tapi betapa baiknya Tuhan kepada mereka. Tuhan sendiri punya inisiatif untuk menjumpainya. Bukan hanya menjumpai, tapi menyatakan ada suatu kabar, suatu berita yang sangat penting bagi mereka. Kalau hari ini telah lahir juru selamat bagimu, itu juga adalah berita yang besar bagi para gembala. Dan satu lagi, ketika saya merenungkan ini kemarin, bukankah Bethlehem itu juga adalah kota yang kecil? Ya, kita nanti bisa lihat ya, kalau anak-anak remaja punya waktu nanti bisa telusuri juga. Bethlehem itu juga adalah kota yang kecil. Kenapa dari sana muncul seorang raja di atas segala raja? Di Bethlehem ya Tuhan lahir. Ini juga adalah suatu kesukaan besar, suatu berita yang besar, bahwa kelahiran juru selamat itu berasal dari kota yang kecil. Ya, setidaknya kalau ada sesuatu yang, kalau kita saja di tempat kita lah contohnya ya, kalau sesuatu ada terjadi di sini, buat konser atau buat acara entah apa-apa, pasti kita juga kecipratan. Ya setidaknya lokasi yang di tempat kita ya istilahnya kalah dengan yang lain-lain. Pasti nggak ada penjahat ataupun yang lain-lain. Nah, ini dari kota yang kecil itu yang orang mungkin tidak memikirkan akan ada lahir dari sana seorang raja. Tapi ini juga adalah suatu hal yang besar bagi gembala itu. Ya. Jadi bagi kita hari ini, kita kembali kepada Yohanes 3:16 itu. Kalau aku bisa mengerti, Allah itu mengasihi dengan memberikan anaknya yang tunggal. Itu dikatakan kepada siapa berita itu? Nikodemus, ya kan? Nikodemus itu siapa dia? Bukankah dia seorang dosen ya kalau hari ini? Dia guru, dia ahli dalam Taurat, dia juga mengerti. Tapi ketika Tuhan katakan kepada dia, kamu harus dilahirkan kembali, mengertikah dia? Kenapa Tuhan katakan di sini orang yang percaya tidak akan binasa? Tuhan bukan bilang, dosamu Nikodemus, bukan seperti itu ya. Bisa gak kita mengerti akan hal ini? Aku juga orang gereja ini, aku juga orang yang sudah baca firman Tuhan. Nikodemus yang punya background di dalam Taurat itu juga, dia sudah banyak paham. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang datang menjadi raja di atas segala raja. Bisa kita lihat bagaimana percakapan mereka ya, dari sebelumnya bisa kita mengerti ya. Bisa ingat ya, nggak kita buka pun hari ini kita bisa mengerti ya bagaimana Nikodemus menjumpai Tuhan Yesus. Kapan dia datang? Malam-malam. Dia masih takut, nanti kalau aku datang siang-siang aku dilihat oleh teman-temanku. Dia masih jaga harga diri loh. Aku ini seorang ahli Taurat contohnya. Aku ini seorang dosen untuk anak-anak yang harus kuajari. Tapi ketika Tuhan ungkapkan dia harus dilahirkan kembali, dia tidak mengerti akan hal itu. Makanya Tuhan katakan kepada dia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Nikodemus tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang hadir di bumi ketika itu sebagai Raja, sebagai Tuhan. Kalau kita bisa lihat, dia katakan apa? Rabi katanya. Nah, jadi ini pun mungkin bisa terjadi kepada kita. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus itu yang mati di kayu salib, tujuannya untuk menyelamatkanku, mungkin pemahaman kita tentang Tuhan itu masih seperti Nikodemus ini. Sehingga Tuhan katakan hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan diriku, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya aku yang percaya ini tidak binasa. Itulah tujuan Allah datang ke bumi. Jadi kalau ada konsep-konsep yang lain di dalam pemikiran kita, supaya aku selamat, supaya aku bisa mempunyai hidup yang kekal itu, aku harus melakukan ini, aku harus berbuat baik. Tidak bisa. Karena ini adalah satu ketetapan Allah sendiri. Allah sendiri yang menyatakannya. Jadi arti percaya di sini, aku setuju dengan apa yang Tuhan buat. Aku setuju dengan ketika aku percaya, aku punya hidup yang kekal. Ketika para gembala itu, ya kita kembali lagi kepada gembala, waktu didengarnya berita yang besar itu, mereka hanya tenang-tenang saja. Oh, dombaku nanti hilang. Ketika aku pergi nanti berjumpa dengan yang dikatakan oleh malaikat itu, siapa yang menjaga dombaku? Ada pemikiran mereka seperti itu? Tidak. Karena bagi mereka, coba kita lihat ya dari ayat 15 saya baca. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Dengarkan baik-baik. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Buktinya dia katakan seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi mereka mau membuktikan, benar nggak ya? Gitu. Benar nggak ya terjadi nanti seperti yang Tuhan katakan tadi? Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan juga, ketika aku mendengar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Benar nggak ya? Masih mikir ya. Tapi lanjutkan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada perkataan Tuhan yang berbicara kepada kita. Jangan keraskan hati. Jangan memikirkan, oh nanti begini bagaimana, oh nanti begini bagaimana. Mereka orang upahan. Kalau domba itu satu hilang, apakah mereka harus menggantinya? Iya. Tapi mereka tidak memikirkan itu. Yang mereka pikirkan, aku harus berjumpa dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi bisa ya, di dalam hidup kita pun kita bisa belajar seperti para gembala itu. Apa kira-kira yang Tuhan mau katakan kepadaku? Apa yang Tuhan sudah katakan kepadaku? Lakukan itu. Supaya apa? Supaya kita juga mempunyai kesukaan besar seperti mereka. Bukankah firman Tuhan juga katakan, ketika kita melakukan firman Tuhan kita akan berbahagia? Ingat bagaimana pemuda yang kaya? Pemuda yang kaya yang sudah melakukan Taurat pada masa mudanya. Tuhan bilang apa? Jual hartamu, ikutlah aku. Terjadi kepadanya kesukaan besar? Tidak. Karena apa? Karena dia masih menimbang-nimbang. Kalau aku mengikut Tuhan, hartaku bagaimana? Itu artinya ada pertimbangan yang membuat dia tidak punya keyakinan yang kokoh untuk ikut Tuhan. Jadi di dalam hal ini pun mungkin bagi kita juga bisa terjadi. Apa kira-kira yang membuat aku tidak percaya kepada firman Tuhan? Pernah mengalaminya? Kalau saya pribadi pernah ya. Tuhan sudah katakan
kerjakan ini. Tapi ketika tidak langsung mengerjakannya, itu membuat saya nggak bersuka cita. Tapi ketika mau mengerjakannya, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan hati, Tuhan berikan kekuatan. Apa yang terjadi kepada para gembala? Ketika dia mendengar firman Tuhan, ada kesukaan besar juga bagi mereka terjadi. Mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka bertemu dengan Maria, bertemu dengan Yusuf. Mereka iman, oh ini yang Tuhan katakan itu. Benar sekali. Itu yang membuat mereka semakin yakin pada apa yang dikatakan Tuhan. Terjadi kesukaan besar bagi mereka. Ya, kalau kemarin itu di cerita Jumat Gembira kami cerita tentang Maria dan Elizabeth, saya kemarin itu terpikir memang, kenapa Elizabeth itu bisa percaya, masih janin ya, Yesus di kandungan Maria itu masih janin. Tapi kenapa ada pengakuan dari Elizabeth? Apa katanya? Aku sungguh bersyukur atau bersukacita kali aku karena Tuhanku datang menjumpai aku. Padahal yang datang siapa? Maria. Bukan Tuhan Yesus secara fisik, tapi Yesus yang masih janin itu pun diakui oleh Elizabeth bahwa dia ini Tuhan. Ketika bayi Yohanes itu di perut Elizabeth berguncang seperti itu ya, menendang-nendang perut ibunya, dia juga bersukacita. Ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan itu, bagaimana respon kita? Masih janin pun dia masih di perut Maria itu pun ada yang mengakui bahwa inilah Tuhan. Kalau para gembala tadi juga sudah mengakui bahwa Yesus yang mereka temui itu adalah Tuhan. Mereka mengakuinya ya. Nah, bisa kita lihat lagi orang Majus. Orang Majus yang 3 orang itu, mereka itu adalah orang konglomerat. Mereka orang kaya semuanya. Tapi ketika mereka punya intelektual yang Tuhan taruhkan di dalam hati mereka, itu pun menuntun mereka kepada keselamatan. Ada satu bintang yang tidak mereka ketahui ini apa, dan itu mengatakan akan lahir seorang raja di atas segala raja. Ketika mereka mengetahui itu, apakah langsung mereka pergi? Saya rasa tidak. Mereka pasti memikirkan apa yang akan kita buat, karena kita akan melewati padang gurun. Mereka nggak dekat ya, dari kampung mereka ke Bethlehem itu nggak dekat. Jadi pasti mereka punya algojo, pasti mereka siapkan. Karena kita tahu di daerah Timur Tengah itu banyak penyamun, banyak penjahat. Karena yang mereka bawa persembahan emas. Emasnya bukan kecil yang kita seperti yang kita miliki. Kalau kita lihat di film-filmnya itu, emasnya itu ada tempatnya, seperti kotak peti gitu ya. Bukankah itu yang bernilai? Itu yang mereka bawa. Kalau penyamun itu mengerti bahwa itu yang mereka bawa, bukankah mereka jadi sasaran? Jadi betapa mereka memikirkannya, mempersiapkan pertemuan dengan Yesus, Raja di atas segala raja itu. Mereka pasti akan menyiapkan bekal, pakaian yang gak akan cuci pada waktu sepanjang jalan, keuangan untuk membeli makanan. Pasti mereka memikirkannya. Dan apa yang terjadi ketika mereka ketemu dengan Yesus? Mereka juga pulang dengan sukacita. Ini adalah suatu pengalaman-pengalaman yang bisa kita lihat di dalam Alkitab ini. Ketika orang-orang itu yang mencari Yesus dengan segenap hati, mereka bertemu dan mereka memiliki kesukaan besar. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki pertemuan dengan Yesus? Dan apa yang kita alami? Adakah kesukaan besar itu meluap dari dalam hati kita? Yang di dalam kesendirian, di dalam kesedihan, di dalam sakit penyakit, di dalam kekurangan, kita masih bisa melihat Allah yang memberi segala sesuatu. Masihkah kita seperti orang-orang yang bertemu dengan Yesus tadi? Ya, kalau orang Majus itu semua keluarganya ditinggalkannya, nggak dibawanya anak dan istrinya. Ditinggalkannya pekerjaannya, artinya bukan
bukan refreshing gitu ya. Tapi untuk tujuan bertemu dengan Yesus ini, mereka fokus apa yang harus kupersiapkan. Jadi apa yang menghalangi kita untuk bisa ikut Tuhan? Apalagi anak muda ya, saya singgung sedikit untuk anak muda pada zaman now. Banyak sekali yang memikat hati kalian. Teknologi pada zaman ini pasti mengikat kalian. Mungkin lebih banyak waktu kita di media sosial seperti ini daripada memikirkan apa yang Tuhan mau untuk kukerjakan. Jadi kita bisa melihat ya, bagaimana kalau orang gembala itu, para gembala itu, orang Majus, siapa lagi? Coba kita lihat perempuan Samaria, yang mungkin juga sudah pernah dibagikan ya. Perempuan Samaria yang punya berapa suami, itu pun bukan suaminya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi kepadanya? Kalau saya kemarin memikirkan seperti ini, bukankah orang-orang kampungnya itu ketika dia bercerita tentang Tuhan Yesus, "Oi, kamu dulu ini seperti ini loh." Pasti itu ada. Label pelacur itu pasti ada di dalam diri perempuan Samaria itu. Tapi karena dia mengerti bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus, diberikan air yang hidup itu, dia memilikinya dan dia punya kekuatan. Dia punya suatu seperti Allah itu juga mau orang-orang yang di kampungnya itu bisa diselamatkan. Nah, kalau aku sudah memiliki kasih Allah itu, apa yang akan kubuat untuk orang-orang? Mengerti nggak kita ya? Ketika kita berjumpa dengan orang, oh ini pasti ke neraka, oh ini pasti ke sana tujuannya. Bagaimana hati kita melihat hal itu? Kalau perempuan Samaria itu tadi, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, harga diri, label yang selama ini digunakan kepadanya, dia tidak pikirkan lagi. Dia yang mengerti hanya, ketika aku menyampaikan berita ini, orang kampungku pasti akan diselamatkan. Dan satu kampung Samaria itu mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus dari seorang yang sangat-sangat rendah dipandang orang. Jadi kita bisa melihat diri kita. Ketika aku ditebus Tuhan, Lora tadi ya, saya senang dengan kesaksiannya tadi. Kalau aku mengerti, aku ditetapkan untuk percaya apa yang aku buat. Kalau untuk hari ini, Tuhan mau supaya aku menjadi terang dan garam di mana lingkungan pergaulanku. Teruslah berjuang untuk itu. Dan satu lagi, beritakanlah terus kabar baik itu. Beritakanlah terus kabar tentang Tuhan Yesus yang turun dari surga untuk menyelamatkan. Kalau hanya untuk yang di bumi ini, kalau hanya untuk sakit penyakit, hanya untuk masalah keuangan, kita menghiburkan saudara-saudara kita. Selama ini yang kita kerjakan, tingkatkan lagi. Dia perlu Yesus. Dia perlu Allah yang turun dari surga itu, supaya itu bisa membuat jiwanya puas. Bolehlah ini menjadi komitmen di dalam ketika kita bernatal. Karena aku sudah memiliki kasih Allah yang besar itu, Allah sendiri yang turun dari surga itu sudah menjadi bagianku. Apakah aku harus menyimpannya? Aku menyimpan harta karun yang besar ini supaya aku saja yang memiliki surga. Seperti itukah kita? Gimana? Kalau saya kemarin merenungkannya ya, kami harus Tuhan lebih lagi untuk menyatakan kabar baik itu kepada siapa? Ini mengawali pertukaran tahun, kita bisa buat program. Kita bisa buat apa pemikiran kita supaya orang-orang yang di luar sana bisa mendengarkan kabar kesukaan besar yang melepaskan orang dari dosa. Sehingga mereka juga bisa mengalami seperti apa yang kita alami. Bertemu dengan Yesus, memberikan kesukaan besar. Amin. Mana suaranya ini? Saya rasa kita ini sudah bertemu dengan Tuhan ini ya semua ya. Adakah hati kita yang seperti itu? Ketika
mereka juga berjalan kepada ke neraka itu, aku juga harus memberitakan. Kalau orang Samaria itu ya, di perikopnya itu Tuhan harus melewati Samaria. Dan hari ini Tuhan katakan juga untuk kita, aku harus juga memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang berjalan ke neraka itu, supaya mereka juga punya pengalaman terindah bertemu dengan Tuhan seperti yang sudah kualami. Amin. Iya, amin. Masih lembut kita menjawabnya. Iya. Gimana ini kaum bapak? Belum ada jawabannya sebenarnya. Amin. Pak dokter buat suara dia ya, mewakili kaum bapak. Iya. Jadi marilah kita bersama memikirkan juga yang kekal itu. Banyak kerjaan kan gitu ya kan. Kita semua ini di sini kayaknya saya rasa bukan orang-orang yang santai, bukan orang-orang yang duduk-duduk aja kerjaannya. Kita semua orang pekerja keras untuk di bumi. Ya. Tapi mari kita bareng-bareng. Kita juga bekerja keras untuk memberitakan kabar baik itu. Kemana Tuhan? Aku akan menyatakannya. Entah ada nanti nondong-nondong dekat rumah kita ya kan. Entah ada lagi saudara-saudara kita. Entah ada lagi yang Tuhan suruh kita sampaikan kabar baik ke suatu kampung. Supaya mereka juga memiliki pengalaman yang indah bertemu dengan Tuhan. Jikalau aku juga sudah mempunyai pengalaman yang indah itu, aku juga harus menyatakannya kepada orang lain. Kalau belum memiliki pengalaman yang indah bagaimana? Ada yang belum punya pengalaman yang indah itu? Kalau belum kita miliki pengalaman yang indah bertemu dengan Tuhan, samalah seperti para gembala itu. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, upah dosa adalah maut, jangan pikirkan lagi yang lain-lain. Datang kepada Tuhan. Tuhan, ini dosaku. Akukan itu dan akuilah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Majus tadi, ketika dia datang bertemu dengan Tuhan, nggak dipikirkannya yang lain-lain. Tapi dia memikirkan bagaimana aku bisa bertemu dengan Raja di atas segala raja. Jadi di sini ada dua golongannya. Kalau aku sudah memiliki pengalaman yang indah bertemu dengan Tuhan, aku juga harus mengabarkan Injil itu kepada orang-orang yang berjalan ke neraka. Kalau aku belum memiliki pengalaman yang indah bertemu dengan Tuhan, apa yang aku perbuat? Aku harus percaya, aku harus langsung melakukan apa yang Tuhan katakan kepada aku. Apa kira-kira firman Tuhan yang membuat kita bisa memikirkan tentang kekekalan? Kalau tadi saya katakan upah dosa adalah maut, apalagi kira-kira? Kalau Nikodemus itu tadi, bagaimana aku yang setua ini harus dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk lagi ke rahim ibuku? Dia pakai logika. Mungkin kadang kita juga seperti itu. Kalau Tuhan katakan ini yang harus kita perbuat, kita memikirkan logika. Oh nanti kalau seperti ini gimana Tuhan? Jangan seperti itu lagi. Belajar, percaya, setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau tidak sesuai dengan hati bagaimana? Gimana kira-kira? Bukankah para gembala itu sesuai dengan hatinya? Pertama dia ketemu malaikat itu apa yang terjadi? Kaget loh, terkejut. Untuk mengademkan itu aja saya rasa pasti lama. Kalau secara normalnya, ya nggak usah jauh-jauh. Getaran yang mobil yang buat jalan itu lewat aja getarannya sampai di sini kita ngerasa terguncang sebentar aja, kita ngerasa nggak nyaman. Ini yang datang malaikat yang nggak pernah terpikirkan, yang nggak pernah tahu bagaimana keberadaannya. Mereka sangat terkejut. Tapi ketika dia melakukan apa yang dikatakan malaikat itu, terjadi kesukaan besar baginya. Jadi ketika aku mendengarkan perkataan Tuhan, percayalah dan lakukan, supaya jadi sukacita yang besar itu bagiku. Siapa lagi kira-kira yang bisa kita lihat
pertemuannya yang berdampak. Kalau Nikodemus itu apa dampaknya? Ketika dia menerima Tuhan Yesus, dicatat di dalam kematian Tuhan Yesus ketika Yesus disalib itu. Bukankah di sana juga ada yang dibuatnya? Itulah buktinya bahwa dia percaya kepada apa yang Tuhan buat. Jadi ketika kita melihat beberapa orang ini tadi, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kualitas hidupnya pun semakin bagus. Jadi kita bisa mengoreksi diri kita. Bagaimana dengan aku? Bagaimana kualitas hidupku? Nah, kalau tadi Laura ada cerita waktu sharing itu, perkataan yang mungkin tren bagi anak muda, sekalipun itu cakap kotor, tapi itu bagi mereka tren. Laura diterangi oleh firman Tuhan. Jadi ketika yang tidak sesuai dengan hatiku pun Tuhan hadapkan kepadaku, ada Roh Kudus yang menyatakannya. Tidak cocok seperti itu, nakku, gitu ya. Jangan ikutkan mereka, karena itu tidak berkenan bagiku. Ya, nanti kalau aku tidak seperti mereka, nggak ada temanku, kan itu resiko ya. Tapi bukankah Allah juga akan membuka cara-cara bagaimana supaya terang yang ada pada kita itu, ketika kita menjaganya, ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, ada yang Tuhan buat untuk kita, ada kekuatan. Benar ya Laura? Iya. Jadi kalau tadi saya katakan untuk anak muda yang mungkin bukan hanya untuk mereka saja, kita pun sebagai orang tua pasti banyaknya hal-hal yang di dalam firman Tuhan yang mungkin masih terlek dengan pemikiran kita dan apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita bisa percaya seperti para gembala itu, Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Sama seperti apa yang Tuhan sudah katakan lewat Yohanes 3 ayat 16 itu, ketika Allah memberi, ketika Allah mengasihi, Allah memberi. Ada dua kata kerja yang bisa kita lihat di sana. Memberi dan mengasihi, itu dia sejalan. Jadi bukan hanya dengan kata-kata, bukan dengan hanya berfirman saja Allah itu melakukan sesuatu, tapi dengan perbuatannya. Dan juga Tuhan mau ini ada pada kita, supaya kita juga hidup memuliakan Tuhan, supaya kita juga yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus itu punya kesukaan besar itu dari hari ke hari. Bukan hanya di waktu Natal kita bersuka cita, bukan hanya di waktu Natal kita punya sukacita yang melimpah, tapi ketika lewat bulan Desember ini kita akan menghadapi hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita, seperti khotbah Pak Lingga minggu lalu. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir seperti ini ya. Kalau dari kota Bethlehem itu akan muncul, lahir raja di atas segala raja. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan, di kelompok kami yang kecil ini apa yang akan Tuhan nyatakan? Apa yang Tuhan akan buat? Jadi kembali kepada apa yang bersatu, dewasa, apa itu? Iya, Tuhan, inilah tujuanmu untuk kami yang di tempat ini, supaya kami juga yang di tempat yang kecil ini akan memuliakan Allah lewat kelompok yang kecil, yang mungkin orang-orang di luar sana menganggap kita ini tidak ada apa-apanya, yang menganggap kita ini mereka kan masih beberapa orangnya, persekutuannya mereka itu. Tapi adakah iman kita ya? Kalau saya muncul ketika belajar firman Tuhan ini kemarin, di daerah Bethlehem itu akan muncul seorang raja di atas segala raja yang menyelamatkan dunia. Dari tempat yang kecil ini akan muncul juga para penginjil, para pemberita-pemberita itu, supaya orang-orang yang berjalan ke neraka itu bisa diarahkan tujuannya. Amin. Iya. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini. Ketika aku bertemu dengan Tuhan, aku punya pengalaman yang indah. Dan pengalaman yang indah ini
harus kuteruskan kepada orang lain. Bagaimana Allah yang kusembah itu Allah yang mengasihi dan Allah yang memberi, demikian juga lah aku hendaknya hidup. Aku juga mengasihi orang-orang itu, aku juga mau memberi hidupku, memberi apa yang ada padamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berbicara dari dahulu sampai kepada kekekalan. Kami bersyukur jikalau kami juga belajar hari ini betapa besarnya kasih-Mu itu kepada kami, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu tidak binasa. Buatlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, mengajarkan hal-hal yang apa yang bisa kami mengerti lewat firman-Mu ini, supaya ada juga yang baru kami dapat Tuhan, supaya ketika kami pun bertemu dengan Tuhan, kami juga mau supaya orang-orang yang berjalan ke neraka itu bisa lewat kami, mereka bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang bisa kami renungkan. Dan kami juga bersyukur jikalau kami di tempat ini Tuhan hantarkan dalam keberadaan kami masing-masing. Jikalau sebentar kami mau pulang, tolong Tuhan yang mengantarkan kami ke tempat kami yang masing-masing. Begitu juga jikalau ada kegiatan Natal juga nanti yang akan kami kerjakan, Tuhan tolong kami di dalam semuanya. Kami hanya berharap kepada Tuhan yang sudah memperlayakan kami. Selama seminggu ini pun kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya kasih setia-Mu itu tetap kami renungkan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa memiliki kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kepada Allah dipuji. Selamat hari Minggu.